terlihat beberapa orang sedang mengenalkan diri mereka masing-masing setelah mengalami suatu hal yang membingungkan. Orang pertama bernama Mormon Cal. Dia adalah seorang mercenary dan ingin mencari tahu jika saat ini mereka sedang berada di mana. Orang kedua bernama Layle. Dia seorang penjaga toko kayu di kota bernama Edora. Dirinya juga tak mengingat dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Orang ketiga bernama Grit. Sama halnya dengan Layle, dia hanyalah penjaga toko antik di kota Halsea. Dan juga di sini ada seorang wanita bernama Jenna yang sebelumnya dia tinggal di hutan terpencil sebelum berada di tempat tersebut. Untuk yang terakhir adalah Han Yeslat. Dia adalah seorang petani dan semua hampir sama jika mereka tak tahu dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini. Mereka merasa heran mengapa tiba-tiba saja mereka bisa berpindah ke tempat mencurigakan seperti ini. Bahkan mereka sempat mengira jika ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Asumsi-asumsi liar mereka berlima pun keluar menjadi satu. Salah satu dari mereka beranggapan jika mungkin saja ada seorang magician yang mencoba sihir summon dan akhirnya mereka berlima terpanggil ke tempat tersebut. Di saat diskusi yang berujung perdebatan itu terus terjadi, muncullah seorang peri kecil yang menyapa mereka semua di sana. Dia berkata jika sang master akan segera membuka menu Space Time Rift, maka dia meminta semuanya untuk segera bersiap dan bertarung sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Tentu orang-orang yang ada di tempat itu merasa sangat kebingungan dengan apa yang peri kecil itu bicarakan dari tadi. Di sini dia mengatakan jika dirinya bisa dipanggil dengan Giselle. Dia adalah peri yang bertugas mengelola tempat ini sekaligus juga menjadi seorang pengawas. Giselle kembali lagi memperingatkan semua penghuni lantai untuk segera berbaris dan mematuhi perintahnya. Karena jika tidak, maka bisa dipastikan siapapun yang memberontak pasti akan terluka di sana. Cal sang mercenary bertanya dengan tegas pada Giselle tentang alasan apa yang membuat mereka semua bisa berada di tempat ini. Tentu Giselle tak memiliki kewajiban untuk menjawab di sini karena dirinya hanyalah sebagai pengawas di tempat itu. Merasa diremehkan, maka Cal pun menghunuskan pedangnya sambil mengeluarkan sebuah aura intimidasi yang sangatlah kuat. Giselle hanya tersenyum remeh setelah melihat kelakuan Cal yang tak sopan kepadanya. Dia memperingatkan Cal untuk segera menyarungkan pedangnya sebelum dia mati dengan cepat setelah ini. Cal ingin memberi sedikit pelajaran pada peri kecil yang bersikap sombong di depannya saat ini. Karena menurutnya Giselle sangatlah tak mengerti tentang rasa sopan santun di sana. Namun dalam satu kedipan mata, notifikasi pun muncul. Mormon Cal, hero bintang 2 telah kembali ke dekapan sang dewi. Semangat bertarungnya akan selalu dikenang selamanya. Terpenggallah kepala Cal saat itu juga dengan mudah oleh serangan Giselle di sana. Seluruh orang yang menyaksikan hal tersebut tentu sangatlah terkejut. Namun Giselle di sini sudah memperingatkan sebelumnya, karena jika mereka memang tak mematuhi perkataan pengawas seperti dirinya, maka ajalah yang akan menjemput mereka semua dengan cepat. Dengan wajah yang sangat mengerikan, Giselle pun menantang siapapun di sana untuk melakukan hal yang sama jika memang mereka sudah tak sayang dengan nyawanya saat ini. Seluruh orang masih merasa panik saat itu, karena mereka semua masih bingung dengan apa yang sebenarnya harus mereka lakukan saat ini. Giselle pun dengan tegas kembali lagi memerintahkan semua penghuni lantai itu untuk segera bersiap dan bertarung sekuat tenaga untuk mempertahankan kehidupan mereka masing-masing di sana. Bertahan hidup, itu adalah tugas yang sangat mudah, ungkap Giselle pada semua penghuni lantai tersebut. Tiba-tiba Giselle mendapatkan notifikasi jika sepertinya sang master sudah menyusun beberapa orang untuk menjadi satu party. Setelah mengetahui jika persiapan sudah dilakukan oleh sang master, Giselle pun dengan sangat bahagia membuka gerbang menuju misi berlangsungnya event Space Time Rift di sana. Dia memanggil 5 orang yang sudah dibentuk oleh sang master untuk segera masuk ke gerbang. Karena jika tidak mematuhi perintah Giselle, maka nasib mereka semua akan sama dengan Cal sebelumnya. Mereka diperintahkan untuk berjuang dan juga mempertahankan hidup mereka masing-masing. Tiba-tiba salah seorang penghuni lantai pun berkata pada Giselle, jika sepertinya di sini Giselle dan sang master ingin mendaki tower. Maka dari itu, dia meminta sang master untuk mengeluarkan beberapa senjata untuk mereka. Karena tak mungkin bagi mereka yang notabene adalah hero bintang 1 masuk ke dalam tempat berbahaya tanpa senjata apapun. Ditambah lagi di sini Giselle sudah membunuh salah satu hero bintang 2 sebelumnya yang sebenarnya bisa jadi bantuan besar bagi mereka semua. Jenna di sini terlihat sangat kebingungan dengan apa yang sedang dibahas oleh pemuda bernama Han Yeslat tersebut. Merasa jika perkataan pemuda bernama Han Yeslat ini benar adanya, maka Giselle pun mengirimkan sebuah pesan yang berisikan sebuah saran pada sang master. Jika sebaiknya sang master memunculkan beberapa equipment supaya pertarungan nanti jadi lebih menarik. Notifikasi pun muncul setelah sang master mendapatkan pesan yang berisikan saran dari Giselle. Summon equipment 10 kali akan segera dilakukan. Harga yang dikeluarkan adalah 50.000 gold untuk 10 kali summon. Muncullah berbagai persenjataan kelas rendah untuk starter mereka semua saat menjalankan misi saat ini. Beberapa orang mulai penasaran dengan pengetahuan yang dimiliki Han di sana. Han pun mengatakan jika dia sebenarnya tak tahu banyak karena dia juga belum lama berada di tempat tersebut. Namun setelah memperhatikan beberapa aturan yang dijelaskan oleh Giselle, maka dia berasumsi jika mereka semua harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Han di sini meminta semuanya untuk segera mengambil persenjataan mereka masing-masing.
Hal itu mereka lakukan supaya dapat meningkatkan persentase keselamatan mereka nanti. Semua orang bertanya pada Han jika apa yang sebenarnya akan terjadi pada mereka. Han pun di sini menyimpulkan jika sepertinya mereka akan segera bertarung untuk menyelesaikan tugas dan juga sekaligus untuk bertahan hidup. Dia meminta semua penghuni lantai untuk tak banyak tanya padanya, karena yang terpenting saat ini adalah mempersenjatai diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Setelah menyiapkan diri dengan persenjataan ala kadarnya, 5 penghuni yang ditunjuk oleh sang master pun diperintahkan oleh Giselle untuk segera masuk ke dalam gerbang. Tentu ketakutan pun melanda di setiap hati para peserta. Namun Giselle di sini masa bodoh dengan hal tersebut dan dengan tegas memerintahkan mereka semua untuk segera masuk. Di dalam ruang persenjataan, Jaina terus memperhatikan tingkah Han Giselle yang sepertinya mempersiapkan persenjataan dengan sangat teliti. Jaina dengan insting tajamnya pun bertanya pada Han di sana, jika sepertinya Han tahu banyak tentang apa yang sudah terjadi saat ini. Namun Han enggan untuk menjelaskan lebih detail dan hanya menyampaikan jika mereka semua hanya perlu masuk ke dalam gate, lalu membunuh seluruh musuh sekaligus bertahan hidup. Untuk selebihnya Jaina bisa mencari tahu sendiri nanti. Tiba-tiba saja beberapa notifikasi pun muncul yang menunjukkan gugurnya para hero yang dikirim ke medan pertempuran. Dalam sekejap seluruh 5 hero yang dikirim pun sudah gugur tak tersisa di sana. Nampaklah saat ini Giselle sangat geram dengan orang-orang lemah yang dikirim sebelumnya, karena mereka bisa gugur hanya karena mereka dikirim ke lantai 1 saja. Lalu sang master kembali menyusun party selanjutnya yang di dalamnya berisikan Han dan juga Jaina di sana. Giselle memerintahkan ke-5 penghuni tersebut untuk segera masuk, karena memang hanya mereka lah yang tersisa saat ini. Meski salah satu dari mereka beralasan untuk tak ikut serta karena sakit mendadak yang dibuat-buat, namun Giselle di sini pun masa bodoh dengan hal tersebut dan memaksa mereka semua untuk segera masuk saja tanpa banyak alasan tak masuk akal lainnya. Saat memasuki gerbang yang ada di depan mereka, di sini semuanya dapat melihat beberapa pintu lain dengan tulisan-tulisan yang tak bercahaya. Namun berbeda dengan pintu yang ada di depan mereka saat ini, karena pintu itu terlihat bercahaya dan bertuliskan, "Dakilah tower dan selamatkan dunia. Dungeon utama lantai 1 pun akan segera dimulai." Han dengan lantang memperingatkan semua anggota party jika misi mereka akan segera dimulai. Dalam sekejap berpindahlah mereka ke suatu padang rumput yang sangat luas di sana. Di saat seluruh anggota party kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi, muncullah jendela notifikasi quest misi di hadapan Han di sana. Quest saat ini adalah penaklukan, dan tujuan misi mereka adalah untuk membunuh semua musuh yang akan menyerang. Sekumpulan goblin kecil namun memiliki tampang yang sangat mengerikan pun muncul di sana. Han pun meyakinkan seluruh anggota partinya untuk segera bertarung dengan sekuat tenaga. Karena jika mereka lengah, maka mereka akan dihabisi oleh monster-monster yang ada di depan mereka saat ini. Namun belum selesai Han berbicara, 3 orang lainnya pun lari dengan meninggalkan seluruh persenjataannya. Han melihat notifikasi di atas Jaina jika saat ini Jaina berada dalam kondisi ketakutan dan kemampuan bertarungnya akan berkurang sampai 30%. Hal yang sama pun dirasakan oleh ketiga orang lainnya. Mereka melarikan diri hingga sampai pada akhirnya langkah mereka terhenti. Setelah tubuh mereka menabrak suatu dinding yang tak terlihat dan sepertinya membatasi ruangan yang ada di sana. Han merasa jika mereka bertiga sangatlah tidak berguna. Jaina akhirnya mengabaikan 3 sampah yang ada di belakangnya dan bertanya pada Han dengan penuh keyakinan jika apakah mereka dapat selamat dan keluar jika menghabisi seluruh goblin yang datang menyerang. Han pun membenarkan hal tersebut pada Jaina, lalu dia dengan cepat mengatur siasat bertarung dengan sangat efektif. Han meminta Jaina untuk menggunakan panahnya dalam serangan jarak jauh, dan untuk Han sendiri dia akan maju melakukan serangan jarak dekat secara langsung. Akhirnya majulah seluruh monster menyerang di sana. Meski Han sendiri tak pernah mengayunkan sebuah pedang ataupun menggunakan sebuah shield, nampak wajahnya menunjukkan keyakinan yang begitu kuat untuk bertahan hidup di sana. Saat ini dia menjadi sosok hero bintang 1 bernama Han Giselle. Namun identitas sebenarnya dari dirinya adalah seorang manusia dari Korea yang bernama Han Seojin. Dia merasa jika dirinya telah terhisap ke dalam sebuah game yang cukup payah saat ini. Pick Me Up. Itu adalah sebuah game mobile yang telah dipublikasikan oleh salah satu studio game bernama Mobius Corporation. Tujuan dari game ini sangatlah simpel, yaitu melakukan sebuah raid hingga ke tower berlevel 100. Tugas para pemain adalah membantu para hero dengan memproduksi material dan juga membangun sebuah base camp. Maka dari itu, pemain memerlukan sebuah taktik dan juga strategi untuk memanjat sekaligus menaklukkan tower di setiap lantai. Baru saja kemarin dia hidup dengan normal di bumi. Han Seojin melihat sebuah update terbaru dari game yang dia mainkan saat ini, yaitu Pick Me Up. Dia merasa game bangsat yang dia mainkan akhirnya memiliki sebuah event yang sangat menarik. Di Pick Me Up ini memiliki beberapa tingkatan hero mulai dari bintang 1 hingga bintang 7. Namun Han di sini memanglah menjadi orang yang benar-benar sangat sial. Karena bahkan setelah dia menghabiskan ribuan summon gratisan, dia tak pernah sekalipun mendapatkan hero bintang 5 ke atas secara gratis. Di event baru kali ini, akan memberikan sebuah hadiah dengan kesempatan drop yang sangat besar untuk item bernama Book of Fate Reversal.
Itu adalah salah satu item yang diperlukan untuk mengupgrade hero ke bintang 7. Karena sangat sulit dicari, tentu Han pasti berkeinginan untuk ikut serta. Namun di sini ada hal yang berbeda dari game Pick Me Up dengan game yang lainnya. Masa bodoh dengan seberapa peduli dan cintanya pemain dengan karakter hero yang ada di dalam game. Ketika karakter tersebut mati, maka dia tak akan bisa kembali lagi. Dan seketika dia pasti akan lenyap dari game tersebut. Jadi entah itu hero bintang 1 ataupun 6 sekalipun, jika mereka mati dalam tugas, maka mereka akan mati dan akan lenyap. Jadi mengirim tim party untuk memantau sebuah lantai atau dungeon adalah sebuah hal yang diperlukan, meski itu harus mengorbankan para hero yang kurang berguna di sana. Tiba-tiba notifikasi peringatan tak biasa pun muncul dalam game milik Han Sojin. Seluruh party nomor 38 milik Han merasa ketakutan dan membuat kemampuan statistik mereka menurun hingga 30%. Tentu Han sebagai pemain veteran merasa heran dengan makhluk apa yang membuat para hero-nya ketakutan seperti itu. Namun yang sebenarnya Han pedulikan adalah pola serangan dari bos yang akan dia hadapi. Terlihat di layar handphonenya sesosok makhluk dengan level 999 dan juga nama yang sangat aneh telah membumi hanguskan seluruh party miliknya. Han di sini merasa tak masuk akal dengan level dan juga nama aneh dari makhluk yang dia lihat saat ini. Karena tentu itu pasti sebuah bug sistem dari game tersebut pikirnya. Party yang Han kerahkan dibantai habis bahkan sebelum mereka bisa melihat pola serangannya. Maka di sini Han tak mendapatkan informasi apapun karena hal tersebut. Tiba-tiba makhluk yang ada di dalam game tersebut tersenyum dengan sangat mengerikan dan berkata, "Akhirnya kau ketemu juga." Han seketika tersentak dan sangat terkejut dengan kejanggalan yang terjadi saat ini. Tiba-tiba matanya tak bisa melihat apapun di sana. Suasana menjadi sangat gelap tanpa ada apapun yang ada di sekitarnya. Muncullah sebuah notifikasi seperti halnya di dalam game. Membuat akun baru. Silakan berikan nama pada akun Anda. Dengan asal pemain menamai akunnya dengan sebutan whatever. Han merasa bingung karena dia tak merasa jika dirinya telah menamai akun tersebut. Whatever. Selamat datang di dunia Pick Me Up. Lalu sang master ditawari untuk melakukan step tutorial agar dia mendapatkan set reward setelahnya. Tiba-tiba Han Seo-jin pun mengetahui sebuah informasi jika dia saat ini menjadi sosok hero bintang 1 bernama Han Ye-slat. Di desa kelahirannya terjadi sebuah kekacauan yang disebabkan oleh serangan para monster dari dunia lain. Para goblin-goblin telah menyerang dan membumi hanguskan seluruh desanya. Maka dari itu, jika memang Master Whatever ingin menyelamatkan dunia, dia harus memanjat tower dan akan ditemani banyak hero yang siap melayaninya nanti. Di sisi lain, Han pun menerima sebuah tutorial quest yang berisikan tugas untuk mengalahkan semua goblin yang telah menginvasi desanya saat ini. Han terlihat cukup syok karena dia bingung dengan apa yang dia saksikan saat ini adalah kenyataan atau hanyalah mimpi. Namun tak butuh waktu lama bagi Han dengan kemampuan analisisnya untuk sadar jika semua hal ini adalah kenyataan. Para goblin pun dengan cepat menyerang Han di sana. Tentu meski ini pertama kali Han melihat suatu hal yang aneh seperti ini. Namun insting bertahan hidupnya membuat Han mau tak mau harus membunuh para musuh-musuhnya tanpa rasa ragu lagi. Perasaan tak enak saat membunuh makhluk lain pun mulai memenuhi seluruh kepala Han saat ini. Namun hal yang membuat Han semakin terkejut adalah saat dia dibawa ke sebuah tempat setelah menyelesaikan misinya itu. Ditempatkanlah dirinya ke sebuah tempat yang sangat familiar di mata Han Seo-jin di sana. Pemandangan yang sangat tak asing itu adalah set tempat dari game Pick Me Up yang dia mainkan sebelumnya. Sistem meminta sang Master Whatever untuk melakukan summon hero premium gratis. Muncullah satu hero bintang 4 di hadapan Han saat ini. Han di sini mencoba memahami keadaan yang sudah terjadi. Dan dia di sini memahami jika sepertinya Han juga telah disummon oleh seseorang pemain di dunia Pick Me Up ini untuk menjadi seorang hero bintang 1. Berbincanglah hero bintang 4 bernama Sera Dasteri dengan Han di sana. Setelah saling bertukar informasi, terlihat kembali notifikasi untuk sang master muncul. Sistem menyarankan Han dan juga Se dikirim ke sebuah misi dalam satu party. Setelah melakukan tutorial yang diberikan oleh sistem, akhirnya Han dan juga Se pun memasuki dungeon kembali. Seperti yang sudah diduga, kemampuan Se sangatlah hebat berbanding terbalik dengan Han yang notabene hanyalah hero bintang 1 saja. Tentu statistik dan kemampuan mereka sangatlah tak seimbang jika sedang diukur. Namun hal yang akan menjadi masalah besar untuk Han akan terjadi setelah ini. Hal itu adalah sintesis atau penggabungan karakter. Tiba-tiba muncul seorang peri yang memerintahkan Han untuk segera bergerak ke aula sintesis. Karena Han memang sudah memainkan game ini sangat lama, bahkan menjadi seorang veteran, tak sulit baginya untuk mengenali Yisel sang peri pengawas tersebut. Hal itu tentu membuat Yisel cukup terkejut karena bagaimana bisa hero bintang 1 seperti Han mengetahui nama Yisel tanpa dia memberitahukan sebelumnya. Han menyampaikan jika dia adalah Han Seo-jin pada Yisel. Tentu Yisel pun bingung karena setelah memeriksa buku informasi yang dimilikinya, hero di depannya bernama Han Ye-slat dan seharusnya tak memiliki tampang seperti sosok yang ada di hadapannya saat ini. Dengan nada kesal, Han pun berkata jika pastilah berbeda karena dia adalah Han Seo-jin yang berasal dari kota Seoul, Korea. Yisel pun ingin memastikan kembali jika apakah benar Han berasal dari bumi. Setelah dibenarkan oleh Han saat itu,
Seketika Giselle pun terlihat terkejut dan merasa akan gila jika terus ditimpa masalah-masalah aneh seperti ini. Giselle pun memerintahkan Han untuk segera masuk ke aula sintesis terlebih dahulu saat ini, sampai dia menemukan solusi apa yang harus dia berikan pada Han di sana. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya Han pun dipaksa masuk oleh Giselle di sana. Akhirnya proses sintesis antara Han dan juga Sei pun terjadi. Tentu hal ini membuat Han sangat panik, karena proses sintesis ini akan memperkuat hero dengan cara menggabungkan dua hero secara bersamaan. Dan satu hero akan dijadikan tumbal untuk meningkatkan statistik dari hero lainnya. Tentu hero yang ditumbalkan pasti akan hancur dan sirna. Masalah utamanya di sini adalah Han hero bintang 1 dan Sei hero bintang 4. Normalnya seorang pemain pasti akan menumbalkan hero bintang 1 untuk memperkuat hero yang lebih tinggi. Maka di sini Han pun merasa sangat kesal, karena apakah seperti ini cara dia untuk mati? Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Proses sintesis pun selesai. Han terkejut karena dia masih hidup dan Sei mulai berubah menjadi cahaya karena sudah menjadi tumbal di sana. Belum jelas apa alasannya, namun Sei pun merasa dia tak dipilih oleh sang master. Maka dia pun hanya tersenyum dan memberikan sisanya pada Han di sana. Kembali ke waktu sebenarnya yang sedang berjalan saat ini. Han dan juga Jaina bekerja sama untuk menghabisi seluruh musuh-musuh yang menyerang mereka. Ketiga orang dalam parti mereka benar-benar sangat tak berguna dan hanya menjadi beban saja. Han di sini masih mengingat keberuntungannya ketika sang master mungkin salah saat melakukan proses sintesis kepadanya. Atau mungkin memang sang masternya adalah orang yang sangat tolol dan asal saat memainkan game ini. Han pun meminta Jaina untuk segera mengurus dua musuh yang berada di area belakang. Dan setelah itu, Han meminta Jaina untuk segera membantunya menghabisi musuh di area depan bersama-sama. Namun belum selesai dia berbicara, taring tajam dari musuhnya pun sudah menancap dalam pada bahu kanan miliknya. Han tak tahu mengapa dia dipanggil ke dunia pick me up ini. Namun satu hal yang dia tahu sekarang, jika dia disummon ke dunia ini sebagai hero bintang 1 bernama Han Yeslat. Han berasumsi jika dalang dari kejadian yang menimpanya saat ini adalah sosok makhluk berlevel 999 itu. Karena sebelum dia masuk ke dunia ini, sempat dirinya melihat monster berlevel 999 yang dia anggap sebagai bug sebelumnya tertawa penuh misteri kepadanya. Jika memang hal itu yang terjadi, Han pun berkata bahwa makhluk sialan itu berurusan dengan orang yang salah. Selesailah misi tersebut dengan Han yang kehilangan salah satu lengannya di sana. Di sini para hero tak bisa berbicara dengan sang master karena pertarungan di game akan dilakukan secara otomatis. Namun meski begitu, game ini sangatlah meledak dan memiliki ratusan juta player. Alasannya adalah di game ini kau bisa mengawasi dunia layaknya seorang dewa. Han memahami rasa senang itu karena dia dulunya juga merasakan hal yang sama. Dengan membuat sebuah item, strategi, taktik, lalu mengasuh para hero dan juga mengungkapkan elemen-elemen yang masih tersembunyi di dalam game, Han Seo-jin adalah rank kelima di dunia. Memiliki username di game Pick Me Up ini dengan sebutan Loki. Dia adalah master di antara para master. Maka dari itu, targetnya saat ini adalah bertahan hidup sampai akhir. Han pun memulai latihan ketatnya saat itu juga. Dia sadar bukan waktunya bersikap seperti bocah yang terus mengeluh akan suatu keadaan sial yang menimpa dirinya. Han tersummon menjadi hero bintang 1 di game ini. Dan ada dua macam kematian yang akan terjadi di game sialan ini, yaitu mati dalam pertarungan atau dengan cara menjadi bahan sintesis. Dan untuk hero bintang 1 kemungkinan menjadi bahan sintesis lebih besar, karena mereka seperti layaknya hero tambahan yang tak berguna saja. Dengan statistik yang pas-pasan dan juga laju perkembangan yang sangat lambat, tentu hero bintang 1 seperti Han harus berjuang lebih keras supaya menjadi hero yang lebih berguna supaya tak terkena proses sintesis. Bertambah kuat adalah misi Han saat ini. Setelah itu dia akan balas dendam lalu kembali ke dunia asalnya. Karena mustahil bagi dirinya memenangkan game ini tanpa harus bertambah kuat. Han di sini tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun jika dia tak segera beradaptasi, maka dia pasti akan mati. Jika dia tak bisa menerima keadaan, maka dia akan segera dilahap. Hal itulah yang sempat dia pelajari saat wajib militer sebelumnya. Selain melatih tubuh menjadi lebih kuat, Han di sini harus mengasah mentalnya juga. Karena di game ini Han tak boleh merasa gugup berlebihan. Hal itu akan berdampak pada statistik yang dia miliki nantinya dan pasti akan berpengaruh saat melakukan pertarungan. Di sini Han menyemangati dirinya sendiri karena di masa masih dia muda, Han bisa bertahan hidup sendirian tanpa bantuan orang lain sedikit pun. Meski dia tak memiliki orang tua yang melindungi dirinya, Han tetap masih bisa bertahan hidup sendirian. Maka dia pun mengingatkan dirinya saat ini untuk tak pernah melupakan masa-masa sulit tersebut. Jaina di sini penasaran dengan apa yang sebenarnya Han lakukan saat ini. Han dengan ketus hanya berkata jika dia ingin melatih tubuhnya agar lebih mudah saat membunuh para musuh nantinya. Jaina mengatakan keresahannya mulai semalam. Dia tak tahu dengan apa yang harusnya dia lakukan ke depannya nanti. Karena dia juga tak bisa keluar dari tempat ini jika belum menyelesaikan seluruh misi yang diberikan. Maka Jaina memutuskan untuk tak ingin menjadi beban seperti orang-orang dalam satu parti mereka sebelumnya. Tak ada gunanya bagi dia meratapi ataupun menangisi nasibnya saat ini.
Maka dia pun ingin bekerja sama dengan Han untuk bertahan hidup. Karena Jaina yakin jika Han memiliki cara untuk terus bertahan hidup di tempat ini. Di sini Han ingin memastikan jika apakah kemarin memang pengalaman pertempuran pertama Jaina selama hidupnya. Dan perkiraan Han pun dibenarkan oleh Jaina di sana. Han yang mengetahui tekad kuat Jaina pun menanyakan kemampuan memanah Jaina di sana. Meski Jaina mengatakan jika dia lumayan dalam urusan memanah. Namun Han yang memang bisa mengintip jendela status dari hero lainnya pun menyadari jika Jaina memiliki kemauan yang sangat keras dan serta kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa. Meski sedikit ceroboh saat bertarung sebelumnya, namun di pertempuran pertama kalinya bahkan dia bisa membidik para goblin dan juga membunuh mereka semua tanpa ragu. Han berpikir jika Jaina sepertinya mirip seperti seonggok permata kasar yang belum diasah. Han pun akhirnya berkata jika dia akan membantu dan bekerja sama dengan Jaina untuk bertahan hidup di dunia ini. Dengan senyumannya, Jaina pun berkata jika ayahnya pernah berpesan padanya, jikalau Jaina ingin bertahan hidup dengan benar, maka dia juga harus memilih rekan atau orang yang benar juga untuk dia ikuti. Akhirnya Jaina pun meminta Han Jeslat untuk menjaga dirinya di masa mendatang. Setelah itu, Han memanggil Giselle di sana. Dengan sangat kesal, nampak peri kecil itu pun berkata jika mau berapa kali pun Han bertanya, dia tak akan memberikan informasi apapun padanya. Jika memang ingin tahu, Han diperintahkannya untuk memanjat tower dengan lebih cepat. Namun dengan cepat, Han pun memotong ocehan Giselle di sana. Dia berkata apakah jika memang dirinya saja yang bisa melihat layar status di kepala Giselle saat ini. Tentu Giselle sebagai peri penjaga sangat terkejut mendengar hal itu. Namun dia terlihat seperti mengalihkan pembicaraan supaya Han tak membahas hal tersebut. Namun Han sudah terlanjur mengetahui level yang tertulis di atas kepala Giselle saat ini dan diketahui jika Giselle sekarang memiliki level 257. Melihat dari ekspresi dan tingkah laku Giselle di sana, Han sangat yakin jika sepertinya hanya dirinya sajalah yang saat ini dapat melihat status ataupun pesan dari sistem seperti seorang master di tempat tersebut. Han menanyakan perihal jika apa yang akan terjadi pada mereka di saat sang master memilih untuk berhenti memainkan game ini. Giselle pun tak mengatakan apapun, namun dia berharap jika hal itu tak akan pernah terjadi. Hal itu ditanyakan oleh Han karena kejadian sintesis antara dia dan juga C sebelumnya bukanlah hal yang tak disengaja. Hero bintang 4 yang memiliki persentase peluang keluar di summon gratis hanyalah 1%. Harus sia-sia menjadi makanan hero bintang 1 seperti Han hanya karena kecerobohan salah input dari masternya. Ditambah lagi game pick me up itu terhubung langsung dengan device pemain. Maka master dari permainan tak dapat seenaknya meriset akun miliknya begitu saja. Sudah 1 minggu terlewat sejak saat itu. Han penasaran dengan rentang waktu yang berjalan antara game dan juga kenyataan. Giselle pun dengan nada kesalnya berkata jika dia tak akan mengatakan informasi apapun saat ini. Namun karena kecerdikan Han tentu tak sulit bagi dirinya tahu dari tingkah dan cara Giselle menjawab pertanyaannya. Jika memang waktu berjalan dengan rentang waktu yang berbeda di sana. Meskipun Giselle sangatlah kuat dan overpower di sana, namun dia tak bisa menyentuh hero sedikit pun, kecuali dalam keadaan terancam ataupun para hero melawan perintah dari sang master. Han akan terus mengumpulkan informasi-informasi dan juga aturan-aturan yang ada, supaya dia tahu cara bertahan hidup yang lebih baik dari siapapun di dunia pick me up ini. Han menjelaskan beberapa informasi pada Jaina jika mereka harus mendaki tower hingga lantai 100, dan juga mereka harus mematuhi perintah dari sang master yaitu whatever untuk menyelesaikan berbagai misi. Ketika mereka sudah mencapai lantai 100, maka mereka akan bisa dibebaskan dan kembali ke dunia asal mereka masing-masing. Maka dari itu menjadi kuat untuk bertahan hidup adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh para hero saat ini. Jaina di sini sedikit khawatir karena tak mungkin bagi mereka berdua untuk menyelesaikan seluruh misi di sana. Namun Han menyampaikan jika sang master bisa menggunakan uang untuk mensummon orang-orang seperti mereka, tentu pasti nanti akan banyak sekali hero yang akan disummon oleh sang master. Singkatnya, setelah melakukan latihan seharian, Han di sini menemukan sebuah aturan yang menarik dari dunia ini. Makanan dan juga kebutuhan mereka akan selalu diberikan di hari berikutnya. Dan jika mereka memikirkan sesuatu yang diinginkan, maka barang itu akan muncul di dalam laci ataupun lemari yang ada di sana. Namun yang jelas sesuatu seperti senjata api tak akan bisa muncul tentunya. Dan satu hal yang baru Han sadari saat ini setelah menjadi hero di dalam game tersebut. Dulu dia merasa bingung mengapa karakter di gamenya memiliki level yang sama dan bintang yang sama, namun kemampuan mereka terkadang berbeda. Hal itu dikarenakan di game pick me up ini, siapapun hero yang terus berjuang dan berlatih, mereka akan meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka meski tak akan menambah statistik pribadi mereka. Namun dengan mereka yang terus berlatih dan bekerja keras, tentu akan mendapatkan pengalaman serta dapat memberikan tambahan skill di sana. Jika saja para pemain memang seorang master yang sangat hebat, mereka tentu akan membagi para hero mereka menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu tentang mental, karena tentu master tersebut tak akan suka melihat hero yang sangat mudah jatuh dalam kepanikan. Lalu yang kedua yaitu skill. Hero dengan rank tinggi pasti sudah dibekali skill yang berguna. Dan kebanyakan hero rank rendah memiliki talent yang masih tersembunyi dan menunggu sang master untuk membukanya. Lalu yang ketiga pada fisik. Hal itulah yang saat ini sedang Han usahakan semaksimal mungkin.
Selama 3 hari berturut-turut, Han pun melatih tubuhnya layaknya seperti sedang di neraka. Akhirnya Whatever pun login kembali ke dalam game. Dengan latihan tanpa henti, Han pun sudah mendapatkan 2 skill atas kerja kerasnya. Han pun di sini mengatakan pada Jaina untuk segera bersiap, karena setelah ini mereka akan mendapatkan partner untuk mengisi party mereka. Setidaknya Master akan melakukan summon sebanyak 3 kali saat ini. Muncullah 3 hero bintang 1 baru tersummon di sana. Jaina memberitahu dengan singkat dan tak menjelaskan lebih detail karena tak ada waktu lagi. Jika mereka harus segera bersiap karena setelah ini pertempuran akan segera dimulai. Ysel pun memerintahkan semua untuk segera memasuki gerbang Space Time Rift di sana. Di saat Jaina dan Han sedang sibuk mempersiapkan senjata mereka masing-masing, kedua hero konyol yang baru terpanggil sebelumnya dengan keras kepalanya berdebat dengan Ysel di sana. Meski Jaina sudah memperingatkan pecundang-pecundang tersebut, namun malah makian yang dia dapatkan saat itu juga. Han pun memerintahkan Jaina untuk tak mempersulit keadaannya sendiri, karena dalam beberapa menit ke depan, para pecundang-pecundang tersebut akan menyadari keadaannya sendiri. Akhirnya dengan sedikit paksaan mereka semua pun memasuki gerbang itu. Dengan senyum manisnya, Ysel pun mempersilahkan semuanya untuk segera bersenang-senang. Lantai kedua pun dimulai. Quest yang didapatkan pun juga hampir sama, yaitu mengalahkan semua musuh-musuh yang menyerang. Muncullah beberapa goblin dan juga serigala pemburu di sekitar mereka. Jaina dan juga Han tentu sudah bersiap untuk melawan semua musuh-musuh tersebut. Namun tidak untuk ketiga hero yang sebelumnya tak mendengarkan nasihat dari Jaina di sana. Dalam sekejap, mereka memasuki kondisi panik dan menurunkan statistik mereka sendiri sebesar 30%. Awalnya Jaina di sini juga merasa ketakutan dan berada dalam kondisi panik. Namun Han yang bisa mengintip jendela status di sana langsung memecahkan ketegangan Jaina dan membuatnya dalam keadaan tenang kembali. Dengan cepat serigala-serigala dan juga para goblin datang menyerang. Jaina pun diperintahkan Han untuk mengurus 2 goblin dan sisanya akan Han atasi sendirian. Terlihat dengan sangat cekatan Han menghabisi musuh-musuh yang mulai menyerang di sana. Meski sedikit kesulitan dengan senjata sampah yang dia gunakan sekarang, namun setidaknya dia bisa menghabisi satu musuh di depannya saat ini. Meski kesulitan karena persenjataan yang kurang baik kualitasnya, Han terus berusaha mengeliminasi musuh yang menyerang saat ini. Satu musuh pun tereliminasi. Namun dari arah lainnya, satu serigala terlihat menerjang Han di sana. Dengan shield kayu yang dibawanya, Han pun menghadang terkaman taring tajam dari serigala tersebut. Kembali lagi di sini Han sangat kesulitan karena persenjataan yang sangat buruk dia gunakan sekarang. Namun meski begitu, Han terus berusaha untuk menghabisi para serigala-serigala yang menyerangnya dengan sekuat tenaga. Han pun menanyakan kondisi Jaina yang saat ini sedang melawan 2 goblin sekaligus. Dan ternyata malah 2 goblin tersebut dipakai sebagai samsak latihan oleh Jaina di sana. Kembalilah mereka semua ke base camp setelah menyelesaikan misi dan mendapatkan beberapa hadiah. Tiba-tiba seluruh area base camp pun bergetar karena mereka saat ini sedang dikirim ke lantai selanjutnya, yaitu lantai 3. Han pun di sini ingin mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh sang master. Karena jika Whatever orang yang gegabah, maka mereka akan segera dikirim ke lantai 3 tanpa pikir panjang. Dengan kondisi party seperti ini, tentu sangat berat bagi Han untuk menyelesaikan lantai berikutnya. Namun di sini ternyata Whatever telah long out dari permainan. Setelah itu, terlihat Ysel yang berlagak kelelahan meski sebenarnya yang bekerja di sana adalah para hero dan bukan Ysel itu sendiri. Dalam pengamatannya, sepertinya sang master akan menyerang satu lantai dalam 1 hari. Jadi jika memang benar waktu berjalan lebih lambat di dunia Pick Me Up ini, maka 3 hari lagi Whatever akan login dan pasti memerintahkan semua hero-nya untuk menyerang lantai berikutnya. Han merasa beberapa perubahan pada statistik yang dia miliki. Meski poin intelijennya turun 1 poin saat ini, namun poin strength-nya naik hingga 2 poin dan itu membuktikan perkembangan tubuh Han saat ini sudah mengarah ke arah yang dia inginkan. Terlihat kembali perdebatan dilakukan salah seorang hero di sana dengan Jaina. Mereka mengeluh karena mengapa mereka dipaksa untuk bertarung di sana. Dalam hati Han, dia menyadari jika memang hero bintang 1 adalah orang-orang yang jauh dari kata pertempuran, maka dari itu tak heran bagi mereka dianggap sebagai sampah. Dan untuk hero bintang 2 di awal seperti Carl, dia berspesialis sebagai mercenary dan tak jauh dari kata pertempuran. Maka semakin tinggi bintang yang diperoleh, maka hero tersebut akan semakin mudah memahami situasi yang terjadi saat ini. Ditambah lagi hero dengan bintang 3 ke atas, mereka seakan-akan sudah tahu tugas mereka masing-masing dan tak mudah masuk ke dalam kondisi panik saat bertempur. Tentu Han di sini ingin mencari tahu lagi tentang informasi yang masih kurang lengkap tersebut. Jaina di sini meminta bantuan Han untuk mengurus dan membujuk para hero bintang 1 ini supaya mau diajak bekerja sama dalam satu party. Namun Han mengatakan pada Jaina untuk tak terlalu memikirkan hal tersebut, karena Han juga tak mau melakukan hal yang sangat merepotkan seperti itu. Tak lama lagi mereka juga pasti akan mati. Maksud Han di sini bukan mati dalam pertempuran, melainkan mati karena hal lain. Lalu terlihat salah seorang hero itu mendatangi Han dan bertanya dengan nada yang begitu mengesalkan. Han pun memerintahkan pria itu untuk menutup mulutnya yang sangatlah mengganggu di sana.
Merasa tersulut emosi, pria itu mencekram ke Han saat itu juga. Namun Han yang memang tak mau ambil pusing, dengan sangat mudahnya menghantam muka pria tersebut dengan satu pukulan telak. Han berkata jika memang mereka tak punya hak untuk mengeluh, karena dalam pertempuran sebelumnya, dia dan juga Jenna melawan semua musuh berdua saja, dan mereka bertiga hanya bersembunyi di belakang seperti pecundang. Hari-hari Jenna dan juga Han dihabiskan oleh mereka untuk melatih tubuh fisiknya. Meski hanya mengayunkan pedang kayu dan menembakkan panah, hal itu akan sangat membantu perkembangan mereka berdua. Dan untuk 3 pecundang lainnya, mereka sama sekali tak datang ke tempat latihan dan malah berkeliling mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Jenna terus berlatih tanding dengan Han saat ini. Meski Han memiliki kecepatan yang sangat luar biasa cepat, dia masih saja terkena tembakan anak panah dari Jenna di sana. Jenna yang masih belum terbiasa mengkhawatirkan keadaan Han saat itu. Namun Han sudah berulang kali mengatakan jika saat berada di area base camp mereka tak akan pernah terluka, karena seluruh luka yang diterima para hero akan sembuh secara seketika. Han tak ingin berhenti melakukan latihan meskipun dia mendapatkan rasa sakit, karena dia sekarang merasa jika rasa sakit itu menyenangkan. Hal itu menjadi bukti bahwa mereka masihlah hidup. Masuklah sang master ke game kembali. Ysel pun memerintahkan semua untuk berkumpul di plaza. Jenna merasa jika dia mulai merasa bosan latihan terus-menerus dan ingin merasakan pertarungan yang sebenarnya. Han di sini merasa heran mengapa Jenna sepertinya lebih cepat dalam beradaptasi ketimbang Han saat ini. Berbanding terbalik dengan 3 pecundang lainnya yang selalu mengeluh dan protes akan keadaan mereka pada Ysel di sana. Tentu karena Ysel memiliki temperamennya sangat buruk, dia pun menghajar habis-habisan mereka bertiga. Karena toh mereka semua tak akan terluka saat berada di dalam base camp saat ini. Di lantai 3 terlihat beberapa monster muncul dengan jumlah dan kekuatan fisik yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun karena memang latihan yang dilakukan Han dan juga Jenna selama beberapa hari terakhir, membuat lantai 3 sangatlah terasa mudah bagi mereka berdua. Jenna merasa jika dia sudah mulai terbiasa dengan pertempuran ini, dan Han pun membenarkan jika pertempuran di lantai 3 ini terkesan sangat membosankan. Lalu Jenna juga menyadari jika 3 orang lainnya masih bersikukuh untuk tak ikut serta dalam pertempuran. Tiba-tiba sang master mendapatkan saran untuk menggunakan fitur Wheel of Fortune. Hal ini dapat mendisiplinkan hero yang memang tak mau menuruti perintahnya. Dikirimlah mereka kembali ke lantai 1 untuk melawan musuh yang sama seperti sebelumnya. Dengan sangat mudah, lantai tersebut dapat diselesaikan berkali-kali. Hal itu terus berlanjut hingga mereka semua merasakan lelah di sana. Setelah kembali ke base camp, Jenna merasa sudah muak karena mengurus dan melindungi 3 pecundang yang ada di belakang mereka. Namun hanya seakan-akan sudah tahu dan bisa memprediksi kejadian yang akan datang. Dengan tenang berkata pada Jenna jika dia tak usah khawatir karena semuanya akan segera berakhir hari ini. Dan benar saja, ketika Jenna masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya Han sedang bicarakan, terbukalah ruang sintesis di sana. Han pun hanya mampu mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang pecundang seperti mereka, karena mereka benar-benar sangatlah bodoh. Setelah mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk membuktikan, mereka malah memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Kesempatan sudah diberikan oleh sang master cukup banyak. Bahkan meski sang master tak dapat mengendalikan hero yang bertarung, dia bisa menyaksikan langsung siapa yang telah bertarung di garis depan, dan juga siapa yang hanya berdiam diri di garis belakang. Han dan juga Jenna pun seketika ditandai sebagai hero favorit oleh sang master saat ini. Jenna pun diperintahkan untuk masuk ke ruangan sintesis dengan salah seorang pecundang tersebut. Tentu hal itu sempat membuat Jenna sangat panik. Namun Han berkata dan meyakinkan Jenna di sana jika tak akan terjadi masalah apapun pada Jenna saat ini. Lalu pecundang tersebut bertanya pada Han yang sepertinya sangat mengetahui seluruh hal yang akan terjadi saat ini. Dia penasaran dengan apa yang sebenarnya akan terjadi di sana. Han dengan entengnya berkata jika mungkin saja mereka akan diadili atas semua tindakan yang mereka lakukan selama misi berjalan sebelumnya. Han pun berkata, setidaknya jika memang kalian tak ingin membantu, seharusnya kalian bisa saja berpura-pura untuk bertaruh. Dan tak hanya berdiam diri saja seperti patung di garis belakang. Meskipun di sini dia protes mati-matian kepada Ysel dan juga Han, namun nasi sudah menjadi bubur, karena nasib mereka semua ada di tangan sang master yaitu Whatever. Proses sintesis pun segera dimulai, dengan Jenna dan juga salah satu pecundang itu sebagai objeknya. Menghilanglah sang pecundang menjadi tumbal untuk Jenna. Dan ketika proses telah usai, Jenna pun mendapatkan sebuah skill baru. Skill tersebut adalah Hawkeye. Jenna bingung dengan apa yang sudah terjadi karena dalam proses tersebut pria di dalam berubah menjadi cahaya dan menghilang. Dengan sangat dingin Han pun menyampaikan jika di tempat ini siapa yang tak berguna akan mati sebagai tumbal. Maka saat ini giliran Han lah yang masuk ke ruangan sintesis. Ysel pun minta salah seorang pecundang bernama Toby untuk segera masuk ke dalam ruangan bersama Han. Singkatnya proses sintesis pun dimulai dan membuat Han naik level dan mendapatkan skill baru yaitu Composure. Saat melewati satu pecundang bernama Aaron, di sana Han pun mengingatkannya jika dia hanyalah beruntung kali ini. Jenna merasa khawatir dengan keadaan yang sudah terjadi saat ini. Dia merasa jika apakah dirinya nanti akan menjadi tumbal juga di saat sudah tak berguna lagi bagi masternya. Han menjelaskan jika semakin tinggi lantai yang mereka daki,
maka semakin kuat pula monster yang akan mereka lawan. Kita bisa saja mati dalam pertempuran atau sebagai tumbal, maka lebih baik tak usah memikirkan hal tersebut dan lebih baik memikirkan cara menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup di dunia ini. Jika kau memang ingin hidup, turutilah nasihat ayahmu. Dekatilah orang yang sangat kuat, maka kau akan selamat. Di hari kedua di tempat latihan, terlihat Jaina kembali lagi menemui Han dan memohon bantuan dan juga bimbingannya. Karena setelah memikirkan perkataan sebelumnya, Jaina menjadi sadar untuk terus mengikuti orang kuat dan berpengetahuan seperti Han di sana. Lalu tiba-tiba dari belakang nampak Aaron juga memohon bimbingan pada Han. Karena dia juga ingin bertahan hidup dan tak ingin mati seperti yang lainnya. Han di sini ingin menguji Aaron terlebih dahulu. Dia bertanya pada Aaron apakah dia pernah melawan monster sebelumnya. Sebagai orang normal di tempat sebelumnya, Aaron pun menyampaikan jika dia tak pernah melawan monster sebelumnya. Han pun berkata hal yang sama di sana. Jika saat pertama kali dia disummon ke dunia ini, Han tak pernah melawan monster sebelumnya. Namun perbedaannya di sini adalah Han berniat untuk menang saat bertarung dan bertekad untuk bertahan hidup. Han pun memberikan sebuah tombak untuk Aaron latihan. Meski dia tak mahir dalam menggunakan sebuah tombak, namun karena tombak adalah senjata paling mudah untuk digunakan oleh pemula, hal itu sangat cocok untuk latihan Aaron saat ini. Han bertanya pada Aaron dan juga Jaina apakah mereka mengerti tentang konsep dasar dari jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh dalam sebuah party. Jaina dengan cepat paham jika jarak dekat diisi dengan pedang, jarak menengah akan diisi dengan tombak, dan jarak jauh akan diisi dengan panah. Maka dari itu Han pun berkata jika saat hanya mereka bertiga dalam party, komposisi inilah yang paling efisien untuk dijalankan. Han dengan tegas memerintahkan Aaron untuk segera bersiap untuk bertarung. Karena Han belajar berpedang sendiri tanpa guru, maka dia dengan tegas memerintahkan Aaron untuk mempelajari cara bertombak sendiri. Dengan cepat Han pun melesat mendekati Aaron dan menebas dengan pedang kayu yang dia genggam saat ini. Aaron pun merasa sangat panik dan berusaha menyerang Han di sana. Namun di sini dia melakukan kesalahan karena dia menyerang dengan mata yang tertutup. Alhasil, Han pun dengan mudah menendang perut Aaron dengan sangat kuat hingga Aaron memuntahkan seluruh isi perutnya di sana. Jika saja Han adalah seorang monster, mungkin Aaron sudah tewas saat ini, ungkapnya. Jaina pun di sini mengkhawatirkan Aaron karena memang ini adalah pengalaman pertama kali bagi dirinya. Namun Han di sini berkata jika dia tak ada waktu untuk mengkhawatirkan orang lain, karena dia pasti akan meninggalkan siapapun yang memang tak mampu mengejar dan mengimbangi perkembangannya. Han memberikan sebuah motivasi untuk Aaron di sini. Apakah Aaron memiliki keluarga saat ini? Dan diketahui dia memiliki seorang adik kecil yang sedang menunggu kepulangannya sekarang. Maka Han pun berkata jika saja Aaron mati dan tak kembali, apa yang akan terjadi pada adik Aaron di sana? Akan lebih menyakitkan jika mati karena seekor monster, namun juga akan lebih menjadikan jika mati saat dijadikan tumbal sintesis. Jika memang kau tak sanggup, maka menyerahlah saja saat ini. Melihat tatapan mata Aaron yang sudah berubah, membuat Han pun menjadi sangat senang, karena nampaknya Aaron akan menjadi cukup berguna di masa mendatang. Terlihat jika sang master telah membangun sebuah fasilitas baru, yaitu sebuah tempat untuk menempa senjata. Lalu Han pun kembali memanggil Giselle di sana. Meski Giselle sangat kesal dengan tingkah laku Han yang sangat seenaknya di sini, namun dia tak bisa apa-apa karena memang di sini Han mengetahui banyak hal tentang game Pick Me Up ini. Han meminta Giselle untuk segera berhenti berakting, karena dia tahu jika Giselle lah yang memberikan tips-tips pada master mereka whatever selama ini. Maka Han beranggapan jika pasti Giselle bisa berselancar dengan bebas di internet, hingga dia bisa memberikan sebuah tips-tips untuk seorang manusia yang bermain game ini. Dengan adanya sangat bangga, Giselle pun membenarkan asumsi Han di sana. Han pun sadar jika setelah melakukan summon equipment 10 kali, lalu Giselle menyarankan sang master untuk membuka fasilitas menempa baru di sana. Giselle sangat keheranan bagaimana bisa Han bisa tahu dengan hal yang direncanakan olehnya saat ini. Han pun dengan sangat santainya berkata jika itu adalah postingan populer dari website Pick Me Up, dan itu adalah postingan dari Loki. Giselle terkejut dengan Han yang sepertinya mengetahui tentang Loki. Tentu di sini Han pasti tahu, karena dia kan juga pemain game Pick Me Up, ungkapnya pada Giselle di sana. Giselle pun menganggap jika Han pasti adalah seorang player di stage bawah, dan untuk Tuan Loki sendiri adalah seorang master dari segala master, bahkan bisa dianggap sebagai dewanya dalam game permainan Pick Me Up ini. Giselle pun beranggapan jika pasti Master Loki sebenarnya bisa menjadi peringkat pertama, seandainya dia memiliki hero bintang 7 saat ini. Han dengan senyum tipisnya bertanya pada Giselle, mengapa Giselle seperti sangat menyukai Loki di sana. Giselle berkata jika pasti dia sangat menyukainya, karena Master Loki bisa membuat hal yang terlihat mustahil menjadi tak mustahil lagi. Giselle terlihat meremehkan Han karena sebagai sesama master, sepertinya Han tak bisa mengetahui kehebatan dari Master Loki. Dengan tenang, Han pun meminta maaf pada Giselle saat ini, karena dia telah mengecewakan harapan Giselle di sana. Han Seojin pun akhirnya mengungkapkan jati diri aslinya saat itu kepada Giselle, jika dia sebenarnya adalah Master Loki itu sendiri.